Selamat pagi saudara, berjumpa kembali bersama saya Desi Indah Lestari dalam segmen Sapa Nutrisi. Nah, pagi ini kita akan kembali lagi akan membahas seperti apa pola makan sehat dan juga diet. Nah, kali ini tapi tentang diet suatu penyakit ya. Kita kali ini akan membahas penyakit diabetes mellitus. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus atau DM ini 5% dari usia dewasa mengalaminya di Indonesia. Nah, mungkin seperti apa membahas pola makan atau diet sehat untuk penderita DM. Nah, langsung aja nih kita tanya bersama Ibu Komang Wiyardani. Halo Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, pagi, Mbak Pagi, Desi. selamat pagi, sehat Bu ya. Sehat, alhamdulillah sehat ya. Ahli gizi harus selalu sehat Bu. Harus sehat, semangat. Jadi harus mengatur pola makan juga ya Bu ya. Benar sekali. Ibu, kita ketahui kan penyakit diabetes mellitus di Indonesia ini orang dewasa angkanya sudah di atas 5%, Bu. Mungkin seperti apa? Apa yang menjadi masalah utama atau masalah terbesar dari DM ini dan penyebab dan juga dampaknya itu seperti apa, Bu? Ya, baik Mbak Desi ya. Jadi kali ini kita membahas tentang DM. Memang DM ini merupakan salah satu penyakit tidak menular yang angkanya memang terus meningkat setiap tahunnya ya. Disebabkan karena adanya peningkatan kadar glukosa di dalam darah sebagai akibat adanya insulin yang berperan untuk mengatur glukosa darah itu tidak berfungsi secara efektif itu. Sehingga dia akan terus meningkat dan tidak mampu dia mengubah glukosa itu menjadi energi. Nah, penyebabnya adalah di sini adalah salah satu permasalahan yang pokoknya di sini adalah tadi kontrol gula darah yang yang tidak bagus pada penderita DM di sini yang disebabkan karena ketidakdisiplinan di dalam menjalankan daripada manajemen pengelolaan daripada DM itu sendiri. Seperti misalnya tidak disiplin dalam menjalankan dietnya, tidak melakukan aktivitas fisik secara teratur yang dianjurkan, tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter seperti itu, ataupun dia mengalami stres, kepanikan ya yang dialami sehingga ini kan bisa meningkatkan gula darah dan kontrolnya menjadi tidak baik itu. Berarti gula darah meningkat itu banyak faktor ya? Banyak Bu? faktor. Dari stres juga pengaturan pola makan atau pola makan Iya, yang benar kurang sekali. baik diatur untuk ini. Nah, kalau itu penyebabnya, kalau dampaknya itu akan seperti apa, Bu? Nah, dampaknya ini yang berbahaya. Kalau gula darah tidak terkontrol, maka di sini penderita DM akan berisiko besar untuk mengalami berbagai macam komplikasi penyakit seperti misalnya hipertensi, penyakit jantung koroner. Kemudian yang sekarang ini kalau dia sudah dilengkapi dengan penyakit itu maka sangat riskan untuk terkena daripada penyakit infeksi seperti misalnya sekarang adalah penyakit COVID-19 ini. Nah, ini yang justru akan ini sangat berbahaya bagi penderita DM itu sendiri karena beberapa kasus ini ya kematian pada COVID-19 itu lebih banyak ditimbulkan akibat DM yang sudah ini dilengkapi dengan diikuti dengan komplikasi penyakit itu. Berarti penyakit komplikasi ikutannya Iya. jadi tidak menjadi faktor utama tapi dia Sebagai penyakit penyerta, komorbid istilahnya ya itu. Dan itu malah lebih berbahaya ya, Bu Lebih ya? berbahaya daripada DM yang benar-benar murni. Kalau sudah komplikasi ya namanya penyakit DM ini kelihatannya sederhana tapi sebenarnya dia dampak bahaya komplikasi yang ditimbulkan yang jauh lebih berbahaya. Nah, Ibu tadi itu kan dampaknya itu komplikasi. Mungkin Nah. seperti apa mungkin bagi penderita ini agar mengupayakan agar terhindar dari komplikasi ini sendiri, Bu? Ya, jadi untuk menghindari terjadinya komplikasi pada DM, maka seorang penderita DM harus menerapkan manajemen pengelolaan daripada ini penderita DM itu sendiri dengan memperbaiki gaya hidup yang sehat dengan memperhatikan 4 pilar disebut dengan pilar manajemen pengelolaan diabetes mellitus. Itu ada 4 poin. Pertama adalah pengaturan diet yang tepat. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi obat-obatan maupun cek glukosa darah secara rutin sesuai dengan anjuran daripada dokter. Yang keempat adalah edukasi. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan pemahaman tentang bagaimana mereka manajemen mengelola daripada DM yang dialami secara mandiri. Nah, itulah 4 pilar yang harus mereka terapkan untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya tetap dalam kondisi yang baik itu. Tadi dapat dikatakan Bu meningkatkan agar glukosa darah tidak naik. Mungkin standar untuk kita dikatakan oke, kita gula darahnya naik. Ya. Mungkin standar untuk glukosa darahnya itu berapa sih Bu ukurannya? Ya, kalau untuk normal, glukosa darah dikatakan normal itu adalah ringnya antara 70 sampai dengan 100 mg per desiliter. Nah, kalau kita lihat dicek gula darahnya dalam kondisi dia 2 jam setelah makan, itu gula darahnya dianjurkanlah di bawah 200 mg per desiliter. Kalau dalam kondisi puasa itu di bawah daripada 126 mg per desiliter. Itu yang harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai terjadi peningkatan glukosa darah dengan memperhatikan 4 pilar manajemen pengelolaan tadi. Gitu. Makanya kalau
penderita DM itu dianjurkan untuk puasa dulu baru dicek gula Ya, darah benar sebelum sekali. dicek gula darah ya Bu Benar ya. sekali ya. Nah, Ibu tadi Ibu mengatakan memang yang kalau untuk cek gula darah itu harus memang puasa. Nah, kita ketahui kan diabetes mellitus itu benar-benar tergantung pada makanan. Ya. Sehingga kita harus bagi penderita itu harus mengatur pola makan atau diet sehat. Mungkin Ya. apa Bu tujuan dan manfaat untuk diet sehat bagi penderita DM? Ya, jadi salah satu pilar manajemen pengelolaan adalah tadi pengaturan diet yang tepat ya. Jadi tujuannya di sini adalah bagaimana mendidik daripada penderita DM itu tentang kebiasaan makan yang baik sehingga mereka mendapatkan kontrol metabolik atau kontrol glukosa darah yang stabil setiap harinya. Dengan demikian maka di sini akan didapatkan maka gula darahnya tetap relatif stabil seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kolesterolnya juga tidak meningkat. Kemudian yang kedua mereka mendapatkan asupan zat gizi dalam jumlah yang optimal sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga itu adalah pemeliharaan berat badannya tetap dalam kondisi yang ideal. Jadi berat badan tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh berkurang. Kemudian yang keempat adalah mencegah atau menghindari terjadinya komplikasi baik yang sifatnya akut, yang sifatnya misalnya hipoglikemia ataupun komplikasi yang sifatnya kronis seperti misalnya terjadi penyakit jantung, ginjal maupun penyakit makrovaskuler lainnya. Itu. Berarti emang benar-benar harus diatur pola makan ataupun diet sehat untuk penderita diabetes ini. Nah, tadi pemirsa sudah tahu nih Bu, mungkin seperti apa dampak penyebab dari DM sendiri. Nah, sebagai ahli gizi nih yang pingin kita Sapa Nutrisi ini ulik, pasti seperti apa pengaturan pola makan atau dietnya yang tepat untuk penderita diabetes. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Mungkin sebagai ahli gizi bisa dijelaskan Bu, seperti apa pengaturannya? Ya, jadi inti poin kita sebagai ahli gizi ya. Jadi seorang penderita DM dia harus mengikuti aturan makan yang tepat, yaitu yang dikenal dengan prinsip 3J. Ada di situ ada jadwal, ada jenisnya, ada jumlahnya. Berarti ada 3J Tiga itu poin. jadwal, Jenis dan jumlah yang harus diikuti. Nah, kalau dilihat dari ini ya jadwalnya, mereka jadwal makannya itu harus teratur setiap 3 jam sekali. Jadi dalam satu hari seorang penderita DM dianjurkan makan setiap 3 jam. Kalau kita hitung adalah 6 kali dalam sehari, yaitu 3 kali makan utama dengan 3 kali makan selingan. Tujuannya adalah tadi agar tidak terjadi fluktuasi glukosa darah yang terlalu tinggi, jangan terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Jadi stabil kondisi gula darahnya. Berarti setiap 3 jam harus makan, 3 kali utama, 3 kali selingan. Mungkin jenisnya itu seperti apa Bu? Nah, kalau jenisnya kita lihat jenisnya ada sumber karbohidratnya, ada sumber lemaknya, sumber protein. Ini sangat penting artinya sebagai sumber kalori. Untuk karbohidrat ini yang paling terpenting bagi penderita DM. Untuk karbohidrat jenisnya mereka dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Karena apa? Contohnya adalah dari nasi ya. Nasi beras merah itu sangat bagus sekali. Kemudian dari ubi atau singkong ya bisa kombinasikan. Nah, itu adalah mereka semuanya itu kelompok makanan yang memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya kalau kita konsumsi tidak akan menyebabkan peningkatan gula darah dalam waktu yang cepat. Itu. Berarti ada tahapannya ya, benar sekali. Nah, di sini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan sumber karbohidrat yang sederhana sepertinya gula, sirup, madu. Nah, justru makanan inilah yang akan dengan cepat begitu dikonsumsi dengan cepat meningkatkan kadar gula dalam darah. Nah, ini yang berbahaya bagi penderita DM dari segi sumber karbohidratnya. Kemudian yang kedua sumber lemak ya, dianjurkan untuk mengkonsumsi sumber lemak yang tidak jenuh ya, seperti misalnya omega 3, omega 6, omega 9. Karena lemak ini sangat bagus artinya dalam mengatur daripada regulasi gula darah tadi atau tekanan darah. Nah, contohnya adalah dari minyak sayur, kemudian dari kacang-kacangan, ya olive oil, dan juga dari minyak ikan juga bagus sekali adalah sebagai sumber daripada lemak ini, lemak tidak jenuh. Dan dihindari lemak yang jenuh, seperti misalnya pada daging yang berlemak, pada jeroan yang tinggi kolesterol itu dihindari penggunaannya pada orang-orang yang menjalankan daripada terapi diet DM ini. Oke, berarti yang pertama memang dari karbohidrat juga harus nasi beras merah, ketela itu yang bagus dan harus dihindari adalah gula. Tentunya kan glukosa itu gula merangsang peningkatan glukosa. Benar sekali, mempercepat ya. Kita pengganti ada gula jagung atau sebagainya itu seperti apa Bu? Bisa nggak? Bisa. Untuk bagi penderita diabetes? Ya, bisa. Jadi penderita diabetes ini boleh nggak mengonsumsi gula? Boleh sebenarnya, tapi dengan jumlah yang terbatas. Kalau tidak boleh sama sekali, ini kan justru akan
mempengaruhi daripada asupan makanan karena gula tetap diperlukan. Tetapi jumlah yang diperlukan itu hanya 5% dari seluruh total kebutuhan energi dalam sehari. Nah, bisa dari gula jagung, kemudian gula-gula buah yang sudah diproduksi menjadi suatu produk buah yang bisa dikonsumsi oleh penderita DM. Atau kalau lebih sehat lagi, mengkonsumsi buah yang manis aja Bu ya. Jadi dari manisnya dapat, terus kita juga tambah manis ya Bu ya. Tapi ingat loh Mbak Desi, yang terlalu manis juga tidak dianjurkan untuk buahnya itu. Karena misalnya sawo, yaitu ya pisang yang terlalu manis itu tidak kita anjurkan. Karena tadi bisa juga, karena cepat juga bisa meningkatkan gula darah itu. Apalagi durian Bu ya. Ya, apalagi durian itu dilarang. Langsung naik gula darahnya. Ibu tadi itu dari segi karbohidrat dan juga lemak. Nah, lemak jenuh yang di daging juga harus dihindari. Mungkin selain itu apa lagi Bu dari segi vitamin atau mineral dan protein untuk penderita DM mungkin seperti apa? Ya, jadi untuk penderita DM dia dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup sebagai sumber daripada serat, sebagai sumber daripada antioksidan selain sebagai sumber vitamin itu sendiri ya. Jadi di sini mereka dianjurkan untuk mengonsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang lebih dibandingkan dengan biasanya. Misalnya kalau kita hanya 3 porsi dalam sehari, nah di sini penderita DM boleh dianjurkan sekitar 3 sampai 5 porsi untuk konsumsi dalam seharinya. Dipilihkan karena di sumber serat. Karena apa? Fungsi serat di sini adalah tadi ya mengikat kelebihan glukosa yang kita makan, kelebihan daripada lemak untuk dibuang melalui feses sehingga tidak akan diserap, tidak akan masuk ke dalam darah. Sehingga gula darahnya akan tetap menjadi stabil ya di situ. Nah, buahnya yang bagaimana? Buahnya itu adalah buah yang banyak mengandung air ya. Nah, itu banyak airnya, kandungan airnya banyak dan seratnya tinggi gitu. Ini salah satunya semangka. Ya, semangka, jeruk, pepaya bisa. Nah, gitu. Nah, itu tadi dari segi jenis. Mungkin kalau dari segi jumlah Bu, tadi kan Ibu mengatakan ada jumlahnya harus sekian. Mungkin seperti apa? Apa lebih misalnya nih sekali makan berapa sendok nasi, dagingnya berapa, sayurnya berapa? Mungkin itu yang pemirsa ingin tahu nih Bu. Nah, kemudian dari segi jumlah ingat ya, untuk jumlah kalori itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalkan seorang penderita DM konsumsi kalorinya sekitar 2.100 kalori per hari. Itu harus didistribusi secara merata dalam sehari ya jumlahnya. Jadi dari ininya proporsinya adalah proteinnya sekitar 10-20%, kemudian karbohidratnya maksimal hanya 60%, kemudian lemaknya hanya 25%. Nah, kemudian untuk nasinya, porsi nasinya yang boleh dikonsumsi adalah satu kali konsumsi adalah 100 gram. Ya, 3/4 gelas ya konsumsi nasinya. Tadi kalau bisa diganti dengan sumber karbohidrat yang lain yang kompleks tadi, ya bisa. Beras merah juga Bu ya? Ya, beras merahnya. Kemudian untuk daging ya, sebagai sumber protein kita bisa anjurkan satu kali porsi konsumsi adalah sekitar 50-75 gram per kali konsumsi. Ya, bisa. Tadi dagingnya ingat yang tidak berlemak ya, itu. Kemudian kalau lemak sendiri itu terbatas hanya boleh 50 gram dalam sehari dari seluruh total lemak yang baik dari yang digoreng maupun makanan yang dari sumber makan itu sendiri maupun dari minyak yang kita konsumsi. Oke, mungkin terakhir nih Bu, tips untuk penderita diabetes nih mungkin seperti apa nih tips untuk penderita DM? Ya, jadi untuk penderita DM untuk tetap mempertahankan kontrol gula darahnya dengan baik serta menjaga kualitas hidup harus menerapkan mungkin tipsnya pertama ada tadi ya, ikuti aturan pola makan diet yang tepat ya sesuai dengan anjuran daripada ahli gizi ya. Kemudian selama masa pandemi Covid ini karena makanan banyak yang diawetkan, hindari konsumsi makanan yang mengandung gula, garam, minyak yang terlalu berlebihan. Kemudian hindari faktor stres, lakukan aktivitas fisik secara teratur. Dan terapkan protokol kesehatan kalau memang ada kegiatan di luar rumah. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Komang kesempatan pagi ini untuk seperti apa mengetahui diet sehat bagi penderita diabetes. Semoga nanti pemirsa bisa menyimak nih dari awal sampai akhir kita sudah mengenal seperti apa DM, seperti apa pengaturan pola makan. Semoga bagi yang penderita DM nih bisa menerapkan diet sehat untuk penderita DM agar gula darahnya tidak turun, tidak naik maksud saya. Ya, terima kasih ya. Ya, semoga bermanfaat. Ya, Ibu Komang Wiyardani, ahli gizi Poltekkes Denpasar. Ya, saudara, demikian perbincangan saya mengenai diet atau pola makan sehat bagi penderita diabetes. Semoga bermanfaat untuk bagi Anda yang penderita diabetes bisa menerapkan diet sehat penderita diabetes. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata.